Yang kelima, burung ababil. Kisah tentang burung ababil terjadi sebelum kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW dan terjadi pada saat tentara Raja Abraha al-Ashram, seorang penguasa Abisinia atau Ethiopia, menyerang Mekah dengan maksud menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Raja Abraha memimpin tentaranya yang terdiri dari banyak pasukan dan gajah untuk menyerang Ka'bah yang merupakan pusat ibadah bagi umat yang memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Raja Abraha bermaksud merusak Ka'bah karena ingin memindahkan pusat ibadah dari Mekah ke gereja yang baru dibangunnya di Yaman yang dikenal dengan gereja Al-Qulais. Namun ketika pasukan Raja Abraha mendekati Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala tentaranya sebagai pembalasan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dia mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha dengan batu-batu kecil yang menyala dari api neraka, mirip dengan kilatan petir. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat ke-3-5, yang artinya Allah mengutus burung ababil yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar, maka dijadikannya mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Burung ababil dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka datang dalam gerombolan yang sangat besar dan banyak dengan membawa batu-batu kecil yang terbakar, sehingga mereka melemparkannya dari atas ke arah pasukan Raja Abraha. Akibatnya pasukan Raja Abraha dan gajah-gajah mereka hancur lebur oleh serbuan dari burung-burung itu, sedangkan kaum Quraisy yang memelihara Ka'bah tidak terluka dan Ka'bah tetap utuh. Kisah tentang ababil ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi tempat-tempat suci dan kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Dia mampu menolong orang dan melindungi umatnya dari bahaya dan musuh yang kuat, asalkan umat tersebut tetap berpegang teguh pada keimanan dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga menjadi pelajaran bagi umat muslim tentang pentingnya bertawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandalkannya dalam segala macam bentuk situasi dan keadaan. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tidak ada daya dan upaya dan kekuasaan melebihi kekuasaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekuatan serta pertolongan sejati hakikatnya berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung ababil menjadi salah satu contoh keajaiban dan kekuasaan Allah yang menegaskan bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan mampu melindungi hamba-hambanya yang lemah dari segala macam bentuk mara bahaya. Yang keenam, buruk. Buruk adalah makhluk gaib yang dijelaskan di dalam tradisi Islam dan dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan juga dari sana kemudian menuju ke langit yang lebih tinggi hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Peristiwa ini disebut Isra Mi'raj yang terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Allah Muhammad SAW. Isra berarti perjalanan malam, sedangkan Mi'raj berarti naik atau naik ke langit. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat bersama para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dibawa ke langit yang lebih tinggi lagi oleh malaikat Jibril melalui 7 langit, melewati berbagai makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya hingga mencapai Sidratul Muntaha atau batas tertinggi penciptaan. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah sholat 5 waktu bagi umat muslim dan memberikan berbagai hukum dan perintah lainnya. Nabi Muhammad SAW juga menerima hadiah berupa surga dan pengampunan dosa bagi umatnya. Setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW kembali turun melalui langit-langit dan bumi hingga mencapai Masjidil Aqsa di daerah Yerusalem. Di sana Nabi Allah Muhammad SAW menemui buruk, makhluk gaib yang khusus dipersiapkan untuk membawa beliau ke Mekah. Dalam tradisi Islam, bentuk buruk digambarkan sebagai makhluk gaib yang sangat indah dan unik.
Meskipun ada banyak variasi dalam deskripsi buruk di berbagai literatur dan cerita, umumnya buruk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya mirip kuda. Buruk umumnya digambarkan sebagai makhluk yang mirip dengan kuda, tetapi lebih indah dan anggun. Ia memiliki tubuh dan bentuk seperti kuda dengan kaki 4, tetapi lebih indah dan agung dari kuda biasa. Yang kedua adalah sayap di kakinya. Salah satu ciri khas buruk adalah memiliki sayap di kakinya. Sayap ini memungkinkan untuk terbang dan melintasi jarak dengan sangat cepat. Buruk dikatakan memiliki kecepatan yang sangat luar biasa, bahkan lebih cepat dari kilat. Yang ketiga, ukuran yang lebih besar. Buruk ini diyakini memiliki ukuran yang lebih besar dari kuda biasa, menunjukkan bahwa ia adalah makhluk yang sangat istimewa. Yang keempat, warna dan cahaya. Buruk sering digambarkan dengan warna yang cerah dan gemerlap seperti berkilauan dengan cahaya. Beberapa deskripsi mengatakan bahwa tubuhnya berkilauan seperti permata atau bercahaya seperti bintang. 5. Kepribadiannya sangat lembut dan baik hati. Selain keindahan dan kecantikan fisik, buruk juga dianggap sebagai makhluk yang sangat lembut dan baik hati. Dalam tradisi Islam, buruk diyakini sebagai makhluk yang setia dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk gaib yang terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, buruk memiliki peran yang sangat penting dalam membawa Nabi Allah Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Yerusalem kembali ke Mekah dengan cepat dan ajaib. Meskipun penampilan buruk tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, deskripsi dan cerita mengenai buruk terdapat dalam hadis-hadis dan literatur Islami yang mengisahkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketujuh, Dabat al-Ard atau Dabbah. Dabatul Ard merujuk pada binatang atau hewan buas yang diyakini akan muncul dari dalam perut bumi sebagai salah satu tanda mendekatnya hari penghakiman dalam Islam. Binatang melata ini diperkirakan akan muncul di kota Mekah dekat Gunung Syafa setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Dabatul Ard atau Dabbah akan memiliki kemampuan berbicara dengan kata-kata yang sangat fasih dan jelas seperti manusia, serta membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan juga membawa cincin Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dabat dalam bahasa Arab berarti binatang atau binatang buas seperti monster, sering digunakan untuk merujuk kepada berbagai jenis binatang dan serangga. Sedangkan kalimat al-ard berarti bumi. Dengan demikian, Dabat al-ard atau Dabbah dapat diartikan sebagai hewan dari dalam tanah atau hewan dari dalam bumi. Dabbah disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-82 yang artinya, dan apabila hukuman itu ditetapkan atas mereka, kami keluarkan bagi mereka seekor binatang dari bumi yang akan berbicara kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak meyakini atas ayat-ayat kami. Dalam ayat ini, Dabbah digambarkan sebagai makhluk gaib yang muncul di akhir zaman sebagai bagian dari tanda-tanda kiamat. Ia akan berbicara memberikan peringatan kepada manusia tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenarannya. Kebenaran Dabbah ini dianggap sebagai salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat dan bahwa manusia harus bersiap diri untuk menghadapinya. Ibnu Jurayj menjelaskan rupa Dabatul Ard atau Dabbah dengan sangat rinci, menyebutkan bahwa kepala binatang ini seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, kulitnya berwarna seperti kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya terdapat jarak 12 ukuran garis lurus. Terdapat juga penjelasan lain yang menyebutkan tentang Dabat al-Ard sebagai hewan yang memiliki bulu panjang dan pendek. Ia memiliki tubuh yang sangat besar dan mampu keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti kuda berlari 3 hari. Dabatul Ard atau Dabbah dapat berbicara dengan bahasa manusia dalam berbagai bahasa di dunia. Ia membawa tongkat Nabi Musa di sebelah kirinya dan mengenakan cincin Nabi Sulaiman pada jari tangan kanannya. Binatang ini diprediksi akan muncul di antara bukit Safa dan Marwah. Dabatul Ard atau Dabbah memiliki misi dan tujuan ketika muncul, termasuk untuk berbicara kepada manusia bahwa mereka sudah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Saat ia muncul, wajah orang mukmin akan bersinar sangat cerah, sementara wajah orang kafir dan orang yang mengingkari agama Allah akan menjadi gelap.
Meskipun ia mengejutkan, Dabatul Ard tidak menimbulkan ketakutan pada orang-orang mukmin dan mereka tetap tenang berada di tempat mereka. Dabatul Ard atau Dabbah akan muncul setelah kehancuran Ya'juj dan Ma'juj akibat wabah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Kemunculannya juga setelah terbitnya matahari seperti biasa, yaitu saat duha setelah matahari terbit dari arah barat. Ia muncul ketika bumi pulih setelah bencana Ya'juj dan Ma'juj. Menurut Ibnu Jurayj dan penjabaran Ibnu Jubair, Dabatul Ard atau Dabbah akan membawa tongkat Nabi Musa dan mengenakan cincin Nabi Sulaiman. Bagi orang beriman, tanda putih akan terlihat di wajah mereka, membuatnya bersinar. Sementara bagi orang kafir akan tampak tanda hitam yang membuat wajah mereka gelap keseluruhan. Ketika orang-orang bertransaksi jual beli di pasar, mereka akan bertanya tentang harga barang kepada orang yang beriman dan orang yang kafir. Bahkan saat makan bersama keluarga akan terlihat dengan jelas siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Dabatul Ard atau Dabbah akan berbicara kepada orang yang beriman, memberitahu mereka bahwa mereka akan menjadi penghuni surga. Sementara kepada orang yang kafir, dia akan menyampaikan bahwa mereka akan menjadi penghuni neraka yang sangat pedih. Abu Daud At-Tayalisi menjelaskan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, binatang ini akan muncul dari perut bumi dan membawa tongkat Musa serta membawa cincin Sulaiman. Ia akan memukul hidung orang kafir dengan tongkat tersebut dan mengusap wajah orang beriman sehingga wajah mereka bersinar dengan cahaya dari cincin itu. Saat mereka makan bersama, mereka akan saling mengenali siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Kisah ini dicatat oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Binatang itu akan memukul orang kafir dengan cincin dan akan membuat wajah orang beriman bersinar dengan tongkatnya. Sehingga ketika mereka makan bersama, mereka akan bersapaan, wahai orang beriman, wahai orang kafir. Beberapa hadis juga mencatat bahwa ketika binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka tertulis ini adalah orang beriman. Namun jika tongkat itu dipukulkan ke dahi orang yang kafir, maka akan tertulis ini adalah orang kafir. Para sahabatku, kisah-kisah luar biasa tentang hewan-hewan mitologi dalam Islam ini hendaknya kita bisa mengambil hikmahnya dan juga kita bisa merenung betapa agungnya ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.